Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Meta dalam pembelajaran matematika kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang memahami bentuk akar. Nah, dari video ini kalian dapat memahami bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar, mengetahui sifat-sifat operasi bentuk akar, mulai dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bentuk akar. Dan yang terakhir dari video ini kalian dapat menyelesaikan soal berkaitan dengan bentuk akar. Silahkan kalian bisa men-screenshot materi yang anggap penting dan bisa ditulis di buku catatan kalian. Kita akan mengenal bentuk akar. Perhatikan perpangkatan berikut. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, coba selesaikan contoh soal ini. Ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat negatif 2, dan 2 pangkat setengah. Nah, 2 pangkat 2 itu adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 pangkat 0, bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Sedangkan 2 pangkat negatif 1, maka kita ubah menjadi 1/2 pangkat 2. Sama dengan 1/4. Lalu bagaimana dengan 2 pangkat setengah? Ingat, jenis bilangan berpangkatan pecahan kemarin merupakan bilangan berpangkat yang tak sebenarnya, sehingga berlaku A pangkat M per N sama dengan akar N A pangkat M. Nah, cara menulis 2 pangkat setengah adalah berikut ini. Kita tulis dulu bentuk akarnya. Kemudian 2 ini adalah basis dari 2 pangkat setengah. 2-nya di sini sebagai basisnya. Kemudian angka 1 itu kita tulis di sini. Angka 1 ini adalah pembilang. Kemudian penyebutnya kita tulis di sini. Ini adalah penyebutnya. Maka 2 pangkat setengah bisa kita tulis dengan akar 2. Karena di sini pangkatnya 1 tidak perlu kita tulis, akar pangkat 2 itu juga tidak perlu kita tulis. Kecuali kalau pangkat 3 nanti penyebutnya ditulis di sini 3. Lalu apakah yang dimaksud dengan bentuk akar? Bentuk akar yakni merupakan bentuk lain menyatakan suatu bilangan yang berpangkat, yaitu pangkat pecahan. Kemudian bentuk akar juga termasuk dalam bilangan irasional. Nah, bentuk akar ini ditulis seperti ini. Cara membacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya adalah akar 64. Bilangan berapakah yang dipangkatkan 2 hasilnya 64? Kira-kira bilangan berapa? Bilangan 8. 8 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 64. Karena 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi akar 64 sama dengan 8. Menyederhanakan bentuk akar. Membuat bilangan di dalam akar menjadi sekecil mungkin. Contohnya adalah akar 32. Akar 32 ini kan tidak punya akar ya, karena 32 bukan merupakan bilangan kuadrat. Tanpa menggunakan kalkulator kita bisa menyederhanakan bentuk akar seperti ini. Nah, 32 ini berapa kali berapa? Kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Nah, 16 ini, 2 ini bilangan prima. 16 merupakan bilangan kuadrat. Akar dari 16 itu adalah 4, karena 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi akar 16 kali akar 2. Akar 16 tadi adalah 4. Kita lakukan akar 2, hasilnya 4 akar 2. Dari 18 pangkat 1/5, 125 pangkat 2/5, dan akar 75. Pertama-tama kita akan menyederhanakan bentuk pangkat 1/5. Kita buat akarnya dulu, kemudian kita tulis basisnya di sini. Kemudian pangkat 1, 18 pangkat 1, 5-nya kita letakkan di sini. Karena penyebutnya
5, jadi kita tulis pangkatnya pangkat 5. Nah, ini penyebutnya 5, maka akar pangkat 5 dari 18. Tadi 42. Kemudian 125 pangkat 2 per 5. Caranya hampir sama, kita buat dulu akarnya. Kemudian kita tulis basisnya 125. Nah, di sini pangkatnya kita tulis 2 karena yang di sini pembilangnya adalah 2. Jadi 125 pangkat 2. Nah, penyebutnya ini 5, maka kita tulis 5-nya di sini. Jadinya akar pangkat 5 dari 125 pangkat 2. Kemudian yang keempat adalah akar 75. Akar 75. Karena 75 bukan bilangan kuadrat, maka kita cari berapa kali berapa sama dengan 75. Caranya hampir seperti yang akar 32. Nah, karena ini angkanya 5, otomatis dia kelipatan dari 5. Berarti di sini adalah 5. Kita kalikan berapa? 75 dibagi 5. Hasilnya adalah 25. Jadi 5 kali 25. Bisa kita tulis ini 5 kali akar 25. Akar 25 adalah 5. 5 kali akar 5 adalah 5 akar 5. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan bentuk-bentuk akar. Dari akar 32 bisa kita ubah ke bentuk 4 akar 2. 18 pangkat 1/5 sama dengan akar pangkat 5 dari 18. 125 pangkat 2 per 5 adalah akar pangkat 5 dari 125 pangkat 2. Kemudian akar 75 itu disederhanakan menjadi 5 akar 5. Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama ada penjumlahan. Sifat yang kedua adalah sifat pengurangan. Yang ketiga sifat perkalian. Yang keempat sifat pembagian. Nah, di sini di mana ketentuannya A, B, C adalah bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif kecuali 0. Jadi bilangan asli itu seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi A, B, C-nya ini tidak boleh 0. Kemudian M-nya ini adalah pangkat. Kita ke sifat yang pertama, ini adalah sifat penjumlahan. Di sini diketahui akarnya sama. B, M, akar M dari A ditambah C akar M dari A. Sama dengan ini bilangan bulatnya kita satukan, kita jumlahkan, kemudian pangkatnya kita tulis salah satu saja. Untuk sifat pengurangan, ini ketentuannya semua sama. Akarnya harus sama. Kemudian kita tinggal kurangi bilangan bulatnya, B dikurangi C. Nah, untuk perkalian, karena di sini akarnya pangkatnya sama, maka kita buat akar yang besar. Kemudian A, B-nya ini kita kalikan. Jadi nanti kalau ada bilangan di dalam akar yang akarnya pangkatnya sama, tinggal kita kalikan dalam akarnya di sini. Nah, untuk pembagian hampir mirip dengan perkalian, dengan ketentuan pangkatnya ini sama, akar pangkatnya sama, maka tinggal kita kalikan bilangan yang ada di dalam akarnya. Kalau pembagian berarti kita bagikan bilangan yang di dalam akarnya, maka menjadi akar pangkat M dari A bagi B. Jadi inilah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Jadi inilah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Saya hapus dulu biar jelas. Nah, ini keempat sifat ini harus dihafalkan ya. Jangan sampai lupa, karena sifat-sifat bentuk akar ini memudahkan kita untuk nantinya adalah menyelesaikan bentuk akar. Nah, ada 5 soal seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikan bentuk akar?
Ingat sifat-sifat bentuk akar tadi ada 4, sifat penjumlahan, sifat pengurangan, sifat perkalian, dan sifat pembagian. Nah, sifat yang pertama ini merupakan penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan, di sini akarnya sama. Maka tinggal kita jumlahkan bilangan bulatnya, 5 ditambah 4. Kemudian tambah akar 2, belakangnya di sini. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9, akar 2. Kemudian untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita menggunakan sifat yang pengurangan. Di sini akarnya sama akar 5. Maka nanti kita tinggal hitung bilangan bulatnya 8 kita kurangi dengan 3. Kali akar 5, 8 kurangi 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5 akar 5. Kemudian untuk soal nomor 3 di sini sedikit berbeda dengan yang atas. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ini adalah akar 2, akar 8, akar 32. Sedangkan di sini syaratnya penjumlahan dan pengurangan itu akarnya sama. Maka untuk menyelesaikannya bisa kita buat ke dalam bentuk akar 2 semua, karena akar yang terkecil ini adalah akar 2. Kita buat semuanya ke bentuk akar 2. 3 akar 2. Nah, 8 akar 8 ini kita bisa gunakan akar 8 bisa kita gunakan sifat yang ketiga, perkalian A kali B. 8 itu kan 4 kali 2. 32, 16 kali 2. Maka kita bisa hitung seperti ini. Nah, ini kita kurung dulu. Yang ini juga. Maka nanti hasilnya seperti ini. Kita buat kurung supaya nggak bingung ya. Nah, karena 4, akar 4 itu adalah 2, akar 16 itu adalah 4. Maka 5 kita kalikan 2 akar 2. Ini 4-nya keluar jadi 4 kali akar 2. Karena akarnya ini udah sama, akar 2 semua. 5 kali 2 itu kan 10. Jadi 3 akar 2 ditambah 10 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Berarti 3 ditambah 10 kurangi 4. Kalikan akar 2, jadi 9 akar 2. 9 akar 2. Kemudian untuk soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini sudah jelas kita gunakan sifat perkalian. Di sini walaupun AB-nya beda, tapi di sini kan pangkatnya sama, akar pangkat 2. Bisa kita kalikan langsung. Nah, bilangan bulat kita kalikan dengan yang bulat. Yang akar kita kalikan dengan akar. Maka nanti menjadi seperti ini. 3 kali 4 kali akar 2 kali akar 5. 3 kali 4, 12. Yang di dalam akar juga kita kalikan dengan yang di dalam akar. 2 kali 5, 10. Jadi 12 akar 10. Hapus dulu biar nggak bingung. Nah, jadi 3 akar 2 kali 4 akar 5 sama dengan 12 akar 10. Kemudian soal yang kelima, kita gunakan sifat yang keempat, yaitu pembagian. Nah, karena di sini ada bilangan bulatnya dan ada akar, maka yang akar kita kumpulkan dengan akar, yang bilangan bulat kita kumpulkan dengan bilangan bulat. Kita bagikan bilangan bulatnya jadi 36 bagi 9 dikali akar. Karena ini akar-akar ya, kita pakai sifat yang keempat. Maka yang di dalam akar kita harus bagikan. 36 bagi 9 hasilnya 6. 6 akar 3, 6 dibagi 3 itu kan 2. Jadi 6 dikali akar 2 hasilnya adalah 6 akar 2. Ini adalah cara untuk menyelesaikan bentuk akar. Jadi untuk menyelesaikan bentuk akar kita gunakan 4 sifat. Nah, untuk menyelesaikan bentuk akar maka kita harus gunakan keempat
sifat ini, sifat bentuk akar. Ini wajib untuk dihafalkan supaya kalian mudah dalam mempelajari bentuk akar. Oke, sekian untuk penjelasannya. Untuk tugas, selesaikan soal yang terlampir pada Classroom. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan.